Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Ochan. Jadi pada kesempatan kali ini Bang Ochan mau ngebahas gear apa aja yang Bang Ochan pakai untuk vlog nih teman-teman. Dari mulai motovlog, dari mulai jalan-jalan, dari mulai podcast. Kira-kira Bang Ochan pakai gear atau peralatan apa aja sih teman-teman? Dari mulai kameranya beserta peritil-peritilannya. Langsung aja kita bahas yuk. Nah, langsung aja kita bahas nih teman-teman. Jadi Bang Ochan tuh nggak suka pakai gear yang ribet, yang maintenance-nya menurut Bang Ochan itu lumayan dan harus benar-benar kita jaga nih teman-teman. Sebelumnya Bang Ochan pakai mirrorless dari Fuji XT100 dengan lensa 7 Artisan fix. Nah, itu udah Bang Ochan pinggirin tuh teman-teman. Kenapa Bang Ochan pinggirin? Soalnya kalau pakai kamera mirrorless atau DSLR itu perlu perawatan yang menurut Bang Ochan tuh ya agak ekstra lah. Dari mulai penyimpanannya kita harus pakai dry box juga kan. Takut lensanya jamur, takut mirrorlessnya jamur, takut mirrornya maksudnya jamur, dan kita perlu ngejaganya benar-benar hati-hati. Dan menurut Bang Ochan, kenapa Bang Ochan singkirin itu? Karena udah mulai nggak fleksibel untuk beberapa vlog gitu ya, kecuali untuk podcast atau review tempat usaha. Memang hasil gambar itu jernih banget. Nah, kira-kira sekarang Bang Ochan pakai kamera apa sih beserta peritil-peritilannya? Cek yuk. Nah, ini dia. Bang Ochan pakai GoPro Hero 9. Kenapa Bang Ochan ngambil GoPro Hero 9? Ini memang ukuran, kalau dari secara ukuran ya teman-teman, ini memang lebih besar dari GoPro sebelumnya. GoPro Hero 8, Hero 7 memang lebih besar. Dia itu sudah sama beberapa komponen ya, beberapa peritil-peritilannya dengan GoPro Hero 10. Nah, kenapa Bang Ochan ngambil Hero 9? Pertama, benefit yang Bang Ochan dapat ini lensa bisa dibuka. Lensa ini bisa dibuka. Ya amit-amit kalau misalnya lensa ini ada pergantian atau rusak lah, jangan sampai. Ini lensa bisa dibuka, atau jika kotor dalamnya bisa dibersihkan. Nah, ini gambarnya juga kualitas sudah 5K. Cuman sayangnya dia formatnya HFC nih teman-teman. Jadi perlu ada file pembaca HEVC di laptop kalian teman-teman. Nah, mungkin untuk beberapa laptop yang sudah memadai, beberapa laptop yang sudah bisa ngebaca format tersebut, bucop. MacBook emang ini. Nah, apa aja nih Bang Ochan nggak polosan begini. Kalau mic sendiri, mic dari kualitas GoPro ini sudah lumayan ya teman-teman. Nah, kalau GoPro kan nyediain mic juga nih, jadi dia modelnya Type C kayak gini, masuk ke sini. Cuman pada saat kita buat motovlog atau model podcast gitu, atau jalan-jalan ngevlog gitu, agak repot karena ada kabel-kabel yang nongol di sini teman-teman. Solusinya adalah Bang Ochan pakai media mode. Media mode ini asik loh teman-teman. Kita sudah banyak dapat keuntungan dari sini. Pertama, dari mic. Mic ini bisa depan belakang, bisa front, bisa back. Dan di sini, di bagian sini, ini ada colokan untuk penambahan mic 3,5 mili. Ini bisa untuk teman-teman yang buat motovlog, jadi pakai mic buat intercom tuh, yang biasanya EJS intercom, atau mic yang model langsung ke sini nih, itu enak loh teman-teman. Nah, di sini ngecasnya bisa langsung dicas di sini. Ini satu lagi colokan apa nih ya? Buat ini kali ya, transfer data mungkin ya. Atau ini mini HDMI teman-teman. Jadi di sini udah ada Type C, jack 3,5 mili, dan
mini HDMI, bisa langsung ke TV berarti ya. Nah, yang Bang Ochan seneng ini dari media mode ini, dia udah ada hot shoe-nya nih, atas sama samping. Jadi kalau misalnya teman-teman buat nambahin mic eksternal kayak yang Bang Ochan pakai nih sih. Nah, ini mic wireless, bisa colok untuk apanya nih teman-teman? Untuk receivernya bisa di sini, transmitter di sini. Nanti kita bahas soal mic ya, Bang Chan pakai mic eksternal apa. Lanjut ya. Nah teman-teman, dari baterai sendiri, kapasitas baterai GoPro Hero 9, Hero 10 itu lebih besar dari Hero 8 dan seri-seri sebelumnya. Walaupun lebih besar, tetap aja Bang Chan nyediain baterai cadangan nih teman-teman. Untuk baterai cadangan, Bang Chan pakai telesin. Nih, ini bisa dicas langsung di sini, dan dia isinya 3. Biasanya sih kalau Bang Chan buat pakai motovlog atau buat biasa harian gitu vlog, pakai yang Orion dulu nih teman-teman, yang GoPro-nya nih dari GoPro-nya langsung. Buat kalau baterai cadangan ini merek telesin ini mungkin ini buat kalau sebenarnya kalau nggak pepet-pepet banget, karena tetap aja yang terbaik itu baterai originalnya teman-teman. Nah, kualitas gambarnya ini juga udah ada super view-nya, sama kayak Hero 8 udah ada super view. Nah, gimana sih cara penggunaan GoPro ini ke media mode-nya? Kita buka dulu case-nya, case baterai ini samping nih, kita tarik ke belakang. Nah, untuk bukanya ini harus hati-hati nih, dia kalau patah agak lumayan. Sebenarnya gampang, tinggal potek aja. Nah, dia udah kebuka, kita masukin baterainya. Plek. Kayak masukin magazine senjata ya. Tak, kita nyalain. Ini layar depan ini bisa disetting teman-teman. Jadi kalau kalian yang mau selfie, ini udah ada layar di sini. Ini. Nah, udah hidup nih. Untuk dari media mode-nya sendiri, bukanya juga hati-hati nih teman-teman, ini gampang patah di sini nih. Soalnya lumayan harganya. Nanti untuk harganya Bang Chan cantumin di deskripsi aja ya, mungkin sama link toko pembelian ya. Karena waktu itu Bang Chan nyarinya susah nih untuk media mode Hero 9, Hero 10. Mungkin kalau sekarang udah banyak kali ya, karena Bang Chan waktu itu nyarinya udah lumayan lama, jadi agak susah. Kita masukin aja dulu. Better kita matiin dulu kali ya, takutnya ada sistem yang ngehang. Udah tinggal dorong aja, slep, tutup sampai bunyi tak, kita nyalain tet sampai ada bunyi kedipan tit baru. Oke, sekarang kita pasang nih tripodnya, atau bisa jadi tongsis dari GoPro nya langsung. Ini settingan untuk vlog ya teman-teman. Untuk vlog kita buka mounting bawahnya nih. Kita buka mounting bawah. Nah, ini kan ada lekukan di media mode-nya, ada lekukan gini teman-teman. Ini tempat buat masuk screw-nya atau bautnya nih. Jadi kalian muternya juga nggak bikin lecet case-nya nih. Jadi GoPro sudah memperhitungkan dengan baik. Kenapa Bang Chan ambil GoPro? Kenapa Bang Chan pakai GoPro? Pertama, kualitas gambar yang lumayan, dan yang kedua adalah mana baut. Kedua adalah dia tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dia sangat fleksibel nih teman-teman. Misalnya teman-teman mau ngevlog di nyemplung air, atau buat naik motor hujan-hujanan, wah, nggak ada obat. Nah, saat masukinnya hati-hati nih teman-teman. Dia lubangnya memang kalau takutnya salah drat jadi selek.
Oke, ini settingan vlog. Kalau Bang Chan nyalain depannya, kita nyalain depannya. Jadi untuk nyalain depannya tuh buat enggak, teman-teman tarik nih dari atas ke bawah. Di sini ada pilihan front screen option. Nah, teman-teman pilih yang ini aja nih, full screen. Udah checklist. Tarik lagi, dia akan nyala depannya. Halo vlog, welcome to my guys. Simple kan? Untuk mic-nya sendiri udah ada settingan di sini. Misalnya di pojok kanan bawah ya teman-teman. Dia ada back, ada front, ada satu lagi nih apa ya? Back, front, dan kamera mix. Bang Chan biasanya main di back sama front aja udah. Kualitas audionya jangan tanya. Simpel kan? Ini bisa jadi tripod. Taruh aja. Ini juga bisa dipanjangin teman-teman. Nah, loh, kok turun? Kok berat? Karena bobotnya berat diturun teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembahasan mic eksternal. Nah teman-teman, untuk mic eksternalnya sendiri Bang Chan pakai dari Mamen. Ini produk murah meriah, bentuknya juga kayak mic Rode tuh, dan ini bisa ke mirrorless atau DSLR. Yang jelas colokannya 3,5 mili nih teman-teman. Cuma kalau ke Fujifilm sendiri kemarin Bang Chan pakai extension lagi nih, karena kan dia untuk kalau ke Fuji itu beda dia bukan 3,5 tapi kalau nggak salah 2,5 deh. Jadi cari lagi colokan dari 3,5 ke 2,5. Nih pakai dari Mamen, murah meriah. Cuman udah Bang Chan modifikasi. Jadi sebenarnya nggak modifikasi sih, iya sih modifikasi ya. Bang Chan cat hitam lagi nih teman-teman. Bang Chan ngambil paket yang satu receiver, 2 transmitter, warna hitam. Enggak sih, aslinya warna putih hitam. Bang Chan cat lagi nih. Maksudnya kalau pakai yang putih kan di sini, kalau buat di sini tuh agak mencolok banget ya. Jadi pakai yang warna hitam ya, dari Mamen. Tes. Jadi dia ada layarnya nih kalau nyalain. Jadi kalau teman-teman ngomong nih, misal cek, nah dia akan naik sendiri. Receivernya Bang Chan pakai ini buat sekarang rekam. Ini untuk ngerekam sendiri pakai handphone ya teman-teman. Ini setupnya kalau buat di GoPro. Sakit. Nah dia juga paket penjualannya dapat ini clip on kayak gini nih, disambung ke modulnya, dan kita dapat ini yang buat kamera. Nah jadi kalau buat kamera pakai ini teman-teman, ada kameranya tuh. Kamera ini buat ke mikrofon, jadi ini colok ke mic-nya seperti ini. Colok ke mic-nya, ini colok ke GoPro-nya nih teman-teman. Untuk lighting-nya sendiri, lighting-nya Bang Chan pakai Ulanzi. Kebetulan lagi dipakai sekarang. Murah kok, cuman 100 berapa gitu. Kecil dan awet banget. Ini settingannya. Ini kalau buat kalian ngomong ya, atau buat podcast nih teman-teman. Simple kan? Hotsu-nya masih ada sisa 1 nih, bisa buat lighting. Atau kalau teman-teman suka mix shotgun tuh, yang buat di atas langsung, enak. Itulah keuntungan dari pakai media mode. Ini telesin baterainya. Ini isi Bang Chan ngambil paketnya yang isi 2, For Hero 10 sama 9. Satunya pakai sendiri. Nah ini media mode-nya, teman-teman.
Media mode. Media mode ini waktu Bang Chan dapat masih seharga 1.500.000. Sekarang mungkin udah turun teman-teman karena udah gampang dicarinya media mode ini. Jadi buat teman-teman hati-hati kalau sampai patah ininya karena lumayan harganya. Nguras kocek banget. Sama mic-nya ini Bang Chan dapat di harga hemat 1.3 atau 1.4. Dan GoPro Hero 9-nya sendiri ininya aja ya, kamera ini, tripod dan kotaknya biasanya itu sama baterai 1 itu di harga masih 7 kalau salah 6 sekian lah, 6, sekian lah, hampir 7. Sampai sekarang sudah paham kan, udah kelihatan kan gambarannya gimana. Oh iya teman-teman, satu hal, media mode ini tidak tahan air, jadi jangan sekali-kali dibawa untuk nyelup ke air atau main hujan-hujanan. Jadi Bang Chan kalau pakai buat di motovlog, Bang Chan buka, jadi pakai kameranya dalamnya aja, nggak pakai media mode. Sekarang kita bahas ke settingan motovlog. Oke teman-teman, sejauh ini sudah ada gambaran kan untuk pembahasan mic dan dodotan atau pretelan beberapa dari GoPro ini. Untuk kualitas mic-nya sendiri, teman-teman yang bisa menilai. Jangan samakan dengan mic Saramonic yang harganya lumayan ya. Ini mic murah meriah, Kita lanjut ke settingan motovlog. Untuk di settingan motovlog sendiri, Bang Chan buka lagi nih skrunya nih dari apa namanya nih, baut tripodnya kita buka. Nah, jangan lupa ini masukin lagi, takut kebintal kalau orang Betawi mah. Kita ambil helmnya. Dar, bila engkau denganku. Oh iya, mountingnya lupa, aneh. Saya lupa mountingnya. Mountingnya jangan lupa nih teman-teman. Lepas mic-nya. Mountingnya. Iya. Kalau buat naik motor ini diffuser atau apa sih namanya nih, peredam suara ininya, mendingan teman-teman buka aja karena untuk di GoPro seri Hero 9 ini bodinya aja udah berat, ditambah yang lain-lain jadi tambah berat. Mountingnya jangan lupa dipasang dulu. Kalau bisa teman-teman pakai mounting yang ori ya, dari GoPro yang ada karetnya tuh tutupnya. Kebetulan mounting ori Bang Chan itu hilang bersama helm-helmnya dan mic-nya. Di sini sudah ada mounting GoPro, sini ada mounting GoPro, hilang semua sama mic-nya sama helm-helmnya. Aduh, dicolong orang di parkiran. Sebenarnya gini, ambil aja helmnya, nggak apa-apa dah. Bang Chan nyari pretel aja tuh yang susah. Kita pasang mic ya bentuk begini nih. Oh iya teman-teman juga ini kalau mau pasang mounting GoPro di helm, Bang Chan saranin pakai 3M yang VHB nih teman-teman, yang warna merah itu daya rekatnya bukan kaleng-kaleng. Jangan tanya, ini tinggal pasang gini aja. Nah, ini setelah Bang Chan kalau buat motovlog nih teman-teman. Kelihatan nggak? Ini kalau Bang Chan saranin sih teman-teman buat kebutuhannya motovlog aja, mendingan pakai seri Hero 8 atau Hero 7 mungkin, atau Hero 4. Itu nggak terlalu berat di helm teman-teman. Tuh baret lagi. Nah, begigi. Ini
Nah, settingannya begini nih. Nah, ini sebenarnya Bang Chan kemarin mau beli mic lagi, mau beli mic-nya aja, tapi karena sebenarnya Bang Chan lihat di intercom ini, Bang Chan pakai intercom EJS V6 Pro. Kenapa Bang Chan ngambil ini? Karena dia colokan buat ke modul intercomnya ini enak banget buat colok ke sini teman-teman. Jadi kita colok ke sini nih buat mic-nya, buat ngomong. Nah, dari EJS-nya sendiri dia masih cuman satu teman-teman, tuh satu. Jadi Bang Chan ini lagi pesan lagi mic yang buat kesini nih ke modul EJS. Jadi dia ada dua cabang, namanya mod intercom. Jadi dua cabang, ada yang ke sini dan satu lagi ke GoPro. Jadi saat kalian nge-record apa namanya perjalanan tuh, lagi motovlog, obrolan percakapan kalian kedengeran sama masuk ke mic. Percakapan kalian sama teman-teman kalian nih, kalian lagi pairing, kedengeran semua. Nanti Bang Chan cantumin linknya. Jadi dia ada modifikasi mic dari sini intercom ke sini. Ini sejauh ini Bang Chan belum jalan-jalan lagi nih karena mic-nya belum jadi. Jadi Bang Chan sementara ngambil konten-konten yang tidak menggunakan motor. Kayak gini penampilannya nih. Oh, kelihatan kan? Dia cukup berat. Nah teman-teman, sekarang kita bahas satu-satu kelebihan dan kekurangan gear yang Bang Ochan pakai ini. Mungkin udah hampir selama 1 tahun ya. Untuk dari GoPro sendiri, GoPro Hero 9 sendiri, di GoPro Hero 9 ini 5K nya ini baru sampai 30 fps teman-teman. Jadi sayang banget ya, percuma, masih agak patah-patah ya. Jadi dia settingan motor untuk motovlog, dia settingannya di motor di Bang Chan pakai 1080. Untuk di motovlog pakai 1080 60 fps dengan lensa yang super view. Jadi super view-nya kelihatan semua. Untuk video podcast atau review tempat, Bang Chan pakai yang settingan standar 4K 60 fps dengan lensa yang linear. Ini udah lumayan enak. Kekurangannya adalah saat kalian rekam full, dia ini overheat, panas banget asli. Karena di sini kan lubang hawanya juga ventilasinya dikit ya, ditambah pakai media mode, itu panas, overheat dan mati. Matinya sih dia memang ada tulisan bahwa apa namanya, si kamera ini panas, temperaturnya sangat panas, jadi dia mati otomatis. Dan dari mic Mamen sendiri, sejauh ini selama 1 tahun pemakaian, mic wireless Mamen sendiri belum ada kendala ya. Kendalanya ada sih waktu itu, sempat sebenarnya cuma kerubah channelnya aja. Cuman kekurangannya adalah dari body Mamen ini. Kita cek dan ke teman-teman lihat sendirilah. Ini body Mamen ini saat dipasang di sini itu ukurannya lumayan besar, nggak kayak Rode atau Saramonic yang kecil kan. Ini gede, kelihatan gede. Jadi mendingan kalian pasang aja, udah dapat kok di paket penjualannya. Tambahin kabel clip-on aja pakai begini. Karena kalau begini bikin baju memble lama-lama gini. Nah, untuk mic Mamen paling ukuran posturnya aja ya. Untuk jarak lumayan. Nih Bang Chan coba ya jarak ini. Bang Chan keluar rumah, masih masuk nggak suaranya? Cek. Masih masuk nggak kira-kira suaranya? Cek. Masih masuk nggak suaranya? Cek.
Gimana kualitas suaranya? Itu Bang Chan barusan keluar rumah. Lumayan jarak berapa ya? 6 meter kali ya. Mau lebih jauh lagi Bang Chan keluar pakai naik motor mau jauh sono. Suaranya hilang lama-lama. Oh iya, satu lagi untuk format GoPro, Bang Chan saranin teman-teman download format factory di Google Chrome. Jadi beberapa video Bang Chan itu karena ini laptop juga nggak ngebaca format HEVC dan harus beli kan, itu lumayan. Jadi ngakalinnya pakai format factory. Kalian rubah dulu ke 1080 atau tetap rubah di 4K bisa, jadi cuman dikompres aja gitu teman-teman. Mungkin segitu aja pembahasan gear untuk ngevlog Bang Ochan kali ini. Ini menurut pendapat Bang Ochan pribadi ya. Bang Ochan tidak membanding-bandingkan satu gear atau beberapa gear. Bang Ochan udah pakai beberapa gear dari mulai DJI Pocket 2. Itu kualitas gambarnya jangan tanya begini. Cuman mungkin tingkat fleksibilitasnya tuh kayak buat motovlog nggak bisa. Mountingnya juga pakai Ulanzi dia ada, cuman kalau dipakai motovlog dia nutupin muka segini. Agak aneh. Dan mic-nya juga nggak bisa tambahan pakai mic eksternal teman-teman. Untuk mic karena kebutuhan, balik lagi ke kebutuhan teman-teman ya. Kalau cuman daily vlog pegang gini tuh enak karena bisa dikantongin juga kan. Pocket namanya juga DJI Pocket. Nah, keuntungan dari GoPro sendiri, Bang Chan pakai GoPro karena memang fleksibel, bisa kemana aja, bisa nyelup air, bisa berpetualang, bisa ngambil gambar-gambar tempat-tempat terpencil. Cuman memang kekurangannya dari lensanya sendiri, dia bukaan sensornya kayaknya ya. Dia untuk bokehnya masih nggak ada sebenarnya. Bokehnya nggak dapat kok. Background blur di belakang nggak dapat, beda sama DJI. Untuk takaran kamera-kamera dengan mobilitas tinggi teman-teman ya, kamera-kamera kecil lah, itu kamera-kamera pocket. Bang Chan masih sejauh ini masih megang GoPro Hero 9 karena sebelumnya juga udah pakai yang DJI Pocket 1, Pocket 2 udah pernah cobain gitu kan, dan pretil-pretilannya juga lumayan mahal itu. Lumayan loh DJI itu. Nah, dari baterai sendiri, baterai dari Telesin sendiri ini dayanya ya, kalau ya dayanya itu masih better untuk yang original teman-teman, original dari GoPro. Cuman sebenarnya lumayan, yang original itu tuh harganya satu baterainya lumayan. Ini Bang Chan beli di harga 600.000, dapat case-nya, dapat baterainya 2, paketan 2. Sebenarnya ada yang paketan baterai 3 teman-teman. Cuman Bang Chan karena udah ada yang original 1, nanti takut nggak muat, yang ini orinya takut nggak ada tempat buat naroknya. Jadi Bang Chan bilang paket 2 baterai. Jadi kalau dicas ada indikator di sini. Ini buat baterai originalnya. Mungkin segitu aja video dari Bang Ochan kali ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat, konten apapun itu, karena Bang Chan juga ngerasain konten dari nol sampai ke tahap monetisasi YouTube, dan alhamdulillah. Jadi setiap video Bang Chan kali ini udah mulai ada kepuasan sendiri gitu ya, ada semangat sendiri juga untuk konten. Pokoknya tetap semangat teman-teman untuk channel-channel pemula seperti Bang Chan. Jangan patah semangat, pokoknya jangan kendor, pokoknya jangan teman-teman berpikir, wah saya ngonten nggak ada yang nonton nih, wah aku ngonten nggak ada yang ini, nggak ada. Gas aja, ngonten aja. Konten, lakukan kreasi yang apapun yang kalian bisa. Itu sih pesan dari Bang Chan, karena Bang Chan ngalamin hal yang sama, ngebangun channel ini dari nol sampai ke tahap monetisasi. Bang Chan pamit, semoga kalian tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga teman-teman nyari uangnya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Bang Chan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.